Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raga Nugrah, NIM 19136129. Di sini saya akan membacakan ujian akhir semester Geografi Regional Indonesia. Di samping ini merupakan peta Indonesia. Bisa teman-teman lihat semua. Yang pertama, nama-nama pulau besar, laut, selat, tanjung, dan semenanjung. Nama-nama pulau besar di Indonesia ada Pulau Papua, Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi, dan Pulau Jawa. Nama-nama laut yang pertama, Samudra Indonesia, Laut Jawa, Laut Flores, Laut Sawu, Laut Timur, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, Laut Arafura, Laut Natuna, Laut Tiongkok Selatan, dan Laut Halmahera. Nama-nama selat saya bacakan sedikit saja. Yang pertama, Selat Alas, Selat Alor, Selat Bandung, Selat Bali, Selat Bangka, Selat Batahai, Selat Bengal, Selat Bengkalis, dan selat lain-lainnya. Nama-nama tanjung dan semenanjung. Yang pertama, Tanjung Api. Yang kedua, Tanjung Akelma, Tanjung Balai Karimun, Tanjung Bakulta, Bakutua, Tanjung Ayu, Tanjung Batu Hitam, Tanjung Brebes, Tanjung Bio, Tanjung Cipali, Tanjung Carat, Tanjung Buntung, Tanjung Bugel, dan Tanjung Buaya. Nama provinsi, batas provinsi, dan pusat pemerintahannya. Yang pertama, Sulawesi, Sulawesi Utara, Manado, Gorontalo, Sulawesi Tengah Palu, Sulawesi Barat Mamuju, Sulawesi Selatan Makassar, Sulawesi Tenggara Kendari. Yang kedua, yakni Kalimantan. Kalimantan Barat dengan ibu kota Pontianak, Kalimantan Tengah dengan ibu kota Palangkaraya, Kalimantan Selatan dengan ibu kota Banjarmasin, Kalimantan Timur dengan ibu kota Samarinda, Kalimantan Utara dengan ibu kota Tanjung Selar. Yang ketiga ada Bali. Provinsi Bali terdiri dari 8 wilayah kabupaten dan 1 kota media sebagai berikut. Yang pertama, Buleleng, Tabanan, Jembrana, Karangasem, Badung, Bangli, Gianyar, Klukung, dan terakhir Kota Denpasar. Yang keempat ada Nusa Tenggara Barat, terdiri dari daerah Lombok dan Sumbawa. Ibu kota provinsi ini terletak di kota Mataram yang berada di Pulau Lombok. Yang ketiga, kegiatan perekonomian di Sulawesi. A. Pertanian, hasil tani dan perkebunan. Pencapaian produksi tanaman bagi penduduk Sulawesi Tengah utamanya adalah beras, jagung, kacang tanah, kacang hijau, dan ubi jalar yang berasal dari produksi sendiri. Sedangkan potensi unggulan perkebunan adalah kakao. B. Perindustrian dan pertambangan berupa nikel, gas, batu bara, galena, biji besi, komit, tembaga, emas, dan lain-lainnya. Yang C. Perdagangan. Sebagai bahan pokok utama beras merupakan komoditas strategis. Produksi beras dipengaruhi oleh musim dan terdapat kesenjangan antar wilayah. Sebaliknya permintaan beras menyebar sepanjang waktu di seluruh wilayah Indonesia. Kegiatan perekonomian di Kalimantan. A. Pertanian. Hasil pertanian di Kalimantan adalah padi, jagung, siap. Sedangkan perindustrian dan pertambangannya minyak, gas alam,
dan sektor lainnya bergerak di bidang agrikultur. Kegiatan perekonomian di Bali. Pertanian. Sektor unggulan yang sama di seluruh kabupaten atau kota provinsi di Bali pada tahun 2012 sampai 2015 adalah sektor Sektor berkembang adalah jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Sektor potensial adalah pariwisata, sektor pertanian adalah kebutuhan dan perikanan, dan sektor pengadaan air yaitu pengolahan limbah, sampah dan daur ulang. Kegiatan perekonomian di NTB. Sektor pertanian berupa jagung kedelai, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kacang hijau. Nusa Tenggara Barat memiliki potensi pertambangan dan energi sumber marmer, transit, batu gamping, mangan, emas, dan timah hitam, serta sumber panas bumi dan sumber tenaga air untuk pembangkit industri. Dari tanaman perkebunan tersebut banyak diekspor adalah kopi, kopra, bungkil kopra, dan garam. Nama-nama sungai. Sulawesi, Gorontalo memiliki Sungai Madisa, Paguyaman, Sandangan. Sedangkan Sulawesi Barat memiliki Sungai Karama dan Sungai Larian. Sedangkan Sulawesi Selatan Sungai Bantimuruk, Bila Sangkara, Bulu Cendrana, Cembawa Jawa, Cendrana, Galanggara. Sedangkan Sulawesi Tengah memiliki Sungai Bongka, La, Larian, Palu, dan Paso. Sulawesi Tenggara memiliki Sungai Konoweha, La Solo, La Lindu, Sampara, dan terakhir Sulawesi Utara memiliki Sungai Kopi dan Tandano. Nama-nama sungai di Kalimantan. Yang pertama Sungai Barito, Sungai Martapura, Sungai Kapuas, Sungai Negara, Sungai Tagolo, Sungai Dongdang, Sungai Kayan, Sungai Kapuas, dan terakhir Sungai Landak. Nama sungai di Bali. Yang pertama Sungai Ayu, termasuk sungai terpanjang di Bali. Yang kedua Sungai Tukat Badung, Tukat Nuding, Tukat Pakerisan, Tukat Pentanu, Yang Sungi, dan terakhir Tukat Telaga Wajah. Nama sungai di Nusa Tenggara Barat. Ada Sungai Barang Biji, dan terakhir Sungai Brang Moyo. Persebaran gunung di Sulawesi. Sulawesi Tengah ada Gunung Sojol, Kendala, Katapsa, Pempanggeo, Takola, Tumpu, Tarampupu, Ogomas, Malino, Bayu Lumut, Nokilakia, Bulunti, Dako, Kalangkangan, Tinombola, Pegunungan Tinabea, Batui, Siguru, Masamba, Sidole. Sulawesi Selatan memiliki beberapa gunung, diantaranya Gunung Langtungguta, Gunung Kambuno, Gunung Tusang, Gunung Pantarasiru, Gunung Kabetonu, Gunung Tandowau, Gunung Rantemario, Gunung Latimojong, Gunung Bajaja, Gunung Balasai, Gunung Ketapu, Gunung Agesu. Sedangkan Sulawesi Utara memiliki Gunung Batu Bulawan, Gunung Gembuta, Gunung Poroki, Gunung Pau-Pau, Gunung Muayat, Gunung Sunandaka, Gunung Kabila, Gunung Berapiambang, Gunung Limiput,
Gunung Simbalang, Gunung Bungon, Gunung Osiosi, Gunung Bilohulangan, Ulu Talegomat, Kapoya, dan terakhir Gunung Pengaladia. Sulawesi Tenggara memiliki Gunung Tibukang, Gunung Osunon Batu, Gunung Mekongga, Gunung Wawo Lantambaga, Gunung Gabowa Lambohong, Gunung dan terakhir Gunung Sabam-Polulu. Persebaran gunung di Kalimantan Barat, Gunung Bukit Raya, Karihun, Melatai, Lawit, Saran, Batuhen Sambang, Niut, Barangin, Batu Nenobong, Berumput, Beturan, Rangga, Bawang, Beradai, Sebayan, Penrisen, Liwa, Ngaras, Palu, Cabang, Palem, dan Batu Daya. Kalimantan Utara, Gunung Harun, Gunung Apat Runan, Gunung Latu, Gunung Kelambit, Gunung Putih, Gunung Pujat, Gunung Kemul, Gunung Batu Juma, dan terakhir Gunung Batu Tibat. Kalimantan Selatan, yang pertama Gunung Halau, yang terakhir Gunung Kahung. Persebaran gunung di Bali, Gunung Agung, Gunung Soraya, Gunung Satu, Sedimen, Jambul, Asah, Sangiang, Berbuk, Mesehe, Musi, Kelatakan, Nyandang, Lesung, Batas, dan terakhir Gunung Kutul. Persebaran gunung di NTB, yang pertama Gunung Rinjani, yang kedua Gunung Tambora, yang terakhir Gunung Senggangapi. 4. Danau di Sulawesi dan Kalimantan: Danau Sentrum, Danau Tumbang, Danau Semayang, Danau Paso, Danau Tampe, Danau Tongoli, Danau Matano. Persebaran danau di Bali, yang pertama Danau Buyan, Danau Batran, Danau Batur, Danau Tembilangan. Danau di Nusa Tenggara Barat, yang pertama Danau Satonda, Waduk Ponggah, Bendungan Batu Jai, Bendungan Pandanduri, Bendungan Bintang Bano. Ikon semboyan provinsi di Sulawesi, Kalimantan, Bali, dan NTB. Yang pertama Sulawesi Barat, ada Melate Diatonganan. Bahasa Indonesianya itu meniti pada kebenaran. Sulawesi Utara, Siautau Timau Tumau Tau, yang artinya manusia hidup untuk mendidik orang lain. Sedangkan Sulawesi Tengah, Nosararara Nosabatutu Rasa Kaili, dan artinya yaitu bersama kita satu. Sedangkan Sulawesi Selatan, Todopoli, yang artinya teguh dalam keyakinan. Sulawesi Tenggara, Bolimo Karo Somanomo Leku, yang artinya mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Gorontalo, Adati Hula Hula atau Syara Hula Hula atau Kuruani, yang artinya adat bersandikan syariat bersandikan hakikat. Yang B, Kalimantan Barat, Akcaya, yang artinya tak kunjung dirasa. Sedangkan Kalimantan Tengah, Yesen Mulang,
yang artinya pantang mundur. Kalimantan Selatan Raja sampai Kaputing yang artinya tetap bersemangat dan kuat seperti pada dari awal sampai akhir. Kalimantan Timur Ruhui Rahayu yang artinya keseimbangan sempurna di segala hal berkat dari Tuhan Yang Maha Esa. Kalimantan Utara Benwanta yang artinya wilayah kita atau kita yang harus dibangun dan dipersiapkan untuk Yang C. Bali. Provinsi Bali memiliki semboyan Bali Dwipa Jaya yang terdapat di lambang daerah Provinsi Bali yang memiliki arti jayalah Pulau Bali. Yang D. Nusa Tenggara Barat. Perlatar belakang perisai sebagai gambaran jiwa pahlawan. Lambang Nusa Tenggara Barat terdiri dari 6 unsur, yaitu bintang, kapas, padi, men, jangan, gunung, dan kubah. Kegiatan budaya di Sulawesi, Kalimantan, Bali, dan NTB. A. Sulawesi. Budaya Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah kaya akan kebudayaan yang diwariskan secara umum turun-temurun. Tradisi yang menyangkut aspek kehidupan dipelihara dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Kepercayaan lama adalah warisan budaya yang tetap terpelihara dan dilakukan dalam beberapa bentuk dengan berbagai pengaruh modern serta pengaruh agama. Yang kedua, Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang ibu kotanya bernama Makassar. Provinsi yang satu ini menyimpan beragam budaya yang layak untuk dieksplorasi seperti rumah adat, pakaian adat, tari-tarian, senjata tradisional, bahasa daerah, serta lagu Sulawesi Selatan. Sulawesi Utara. Sulawesi Utara terkenal dengan kaya akan sumber daya alamnya, begitu juga dengan seni dan kebudayaan juga cukup terkenal yang telah diwariskan para leluhurnya. Berbagai jenis kebudayaan dari macam-macam suku di Sulawesi Utara menjadi daerah Nior, meramai ini indah dan bencana. Kalimantan. Kebudayaan Kalimantan Barat. Kebudayaan Kalimantan Barat yang akan langsung terlihat ketika Anda berkunjung ke wilayah ini adalah rumah adatnya, di mana bentuk rumah dari adat tersebut dengan istana Kesultanan Pontianak yang berbentuk rumah panggung. Kalimantan Timur. Kalimantan Timur memiliki beberapa macam suku, yaitu suku Dayak dan suku Kutai. Suku Kutai merupakan suku Melayu asli dari Kalimantan Timur. Di Kalimantan Timur juga terdapat suku pendatang dari luar seperti suku Jawa, Banjar, Bugis, Makassar, dan masih banyak lainnya. Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah mempunyai beberapa suku etnis, yaitu etnis Dayak, Jawa, dan Banjar. Kawasan utama etnis Dayak itu di daerah Pendalaman. Kawasan utama etnis Jawa yaitu daerah transmigrasi, dan kawasan utama etnis Banjar yaitu daerah pesisir dan perkotaan. Bali dan NTB. Bali. Kebudayaan dan kesenian yang ada di Pulau Bali ini menjadikan pulau ini memiliki daya tarik yang sangat kuat bagi para wisatawan yang berkunjung ke daerah tersebut. Yang kedua, NTB merupakan provinsi yang berada pada bagian barat Kepulauan Nusa Tenggara Indonesia. Ibu kota provinsi ini yaitu Kota Mataram, dan provinsi ini memiliki beberapa kota serta kabupaten yang tentunya mempunyai keanekaragaman budaya dan adat istiadat masing-masing. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan di hasil UAS tersebut.
Jika ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.